Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Akbar Bungaran dengan NIM 444523008. Di sini saya akan menjelaskan dampak pengelolaan rantai pasok terhadap daya saing perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Apa sih rantai pasok itu? Rantai pasok mencakup semua tahap yang terlibat dalam produksi dan distribusi suatu produk, mulai dari pengadaan, bahan baku, hingga produknya sampai ke tangan konsumen. Dan yang kedua, apa sih daya saing perusahaan? Daya saing merujuk pada kemampuan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien dan efektif dibandingkan pesaingnya, yang memungkinkan untuk memenangkan pasar yang lebih besar dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, komponen kunci pengelolaan rantai pasok. Yang pertama ada pengadaan, di antaranya itu pemilihan dan hubungan dengan pemasok yang tepat. Yang kedua ada negosiasi harga yang kompetitif. Selanjutnya ada manajemen inventory, di antaranya menjaga keseimbangan antara persediaan yang cukup dan biaya penyimpanan. Selanjutnya ada produksi, di antaranya efisiensi proses produksi melalui lean manufacturing dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat ini ada distribusi, ya di antaranya pengaturan logistik dan transportasi yang efisien dan penggunaan sistem manajemen transportasi untuk optimasi rute dan pengiriman. Dan yang kelima itu ada teknologi informasi, di antaranya sistem ERP dan SCM untuk integrasi dan koordinasi yang lebih baik, analitik data untuk perencanaan dan pengembalian keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya ada dampak pengelolaan rantai pasok terhadap daya saing. Yang pertama itu ada pengurangan biaya operasional. Di antaranya itu pengelolaan rantai pasok yang efektif dan mengurangi biaya produksi, inventory, dan distribusi. Selanjutnya ada efisiensi biaya, ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar. Dan yang kedua ada peningkatan kecepatan dan responsivitas. Di antaranya itu kecepatan ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada kualitas produk dan layanan. Di antaranya yaitu koordinasi yang baik dengan pemasok dan efisiensi dalam produksi meningkatkan kualitas produk. Dan pengiriman yang tepat, waktu, dan layanan purna jual yang baik meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat itu ada adaptasi pasar. Di antaranya yaitu pengelolaan rantai pasok yang baik mendukung inovasi melalui kolaborasi dengan pemasok dan mitra lainnya. Selain itu, fleksibilitas dalam rantai pasok memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan permintaan pasar. Yang kelima itu ada sustainabilitas dan reputasi. Di antaranya yaitu kepedulian terhadap lingkungan dan praktik bisnis yang beretika dapat menarik pelanggan dan investor yang peduli pada isu-isu keberlanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan rantai pasok sebelum implementasi. Masalah yang dihadapi seperti biaya tinggi, keterlambatan pengiriman, dan ketidakefisienan operasional. Strategi implementasi, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki rantai pasok seperti penerapan sistem ERP, pengembangan hubungan dengan pemasok, dan pelatihan karyawan. Selanjutnya itu ada hasil dan dampak, yaitu pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pasar, dan perbaikan keberlanjutan bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Implementasi teknologi dan praktik terbaik dalam rantai pasok tidak hanya mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu fokus pada keberlanjutan dan inovasi dalam rantai pasok akan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.